Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ke-12 dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu komparasi model tarifikasi kepabeanan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu latar belakang dari materi yang saya bawakan. Perkembangan perdagangan internasional di kawasan ASEAN semakin pesat seiring dengan integrasi ekonomi melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dalam konteks ini, kebijakan kepabeanan memainkan peran penting untuk mendukung kelancaran arus barang antar negara. Namun, model tarifikasi kepabeanan di masing-masing negara ASEAN termasuk Indonesia masih menunjukkan variasi yang signifikan. Misalnya, perbedaan tarif bea masuk, kebijakan non-tarif, serta prosedur kepabeanan kerap menjadi hambatan bagi efektivitas perdagangan lintas negara. Indonesia sebagai salah satu pemain utama di ASEAN masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi kebijakan kepabeanan untuk mendukung daya saing ekonomi. Sementara itu, negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand telah menerapkan sistem kepabeanan yang lebih efisien dan modern. Fenomena ini menuntut kajian lebih mendalam untuk memahami bagaimana model tarifikasi kepabeanan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data dari ASEAN Trade in Goods Agreement atau A3 dan laporan World Bank tahun 2023, tarif bea masuk rata-rata di Indonesia berkisar antara 2,5% hingga 10% tergantung jenis komoditas. Di sisi lain, Malaysia menerapkan tarif rata-rata sekitar 5%, sedangkan Singapura telah membebaskan hampir semua komoditas dari tarif bea masuk, kecuali barang yang dilarang. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, volume ekspor dan impor Indonesia pada tahun 2023 mencapai 29 miliar US dollar. Namun masih kalah efisien dibandingkan Singapura yang memiliki volume perdagangan mencapai 870 miliar US dollar. Dengan sistem kepabeanan yang lebih transparan dan digital, disparitas ini menunjukkan bahwa model kepabeanan yang lebih efektif dapat meningkatkan kinerja perdagangan suatu negara. Pembahasan mengenai komparasi model tarifikasi kepabeanan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN menjadi penting untuk memahami sejauh mana kebijakan tarif dan prosedur kepabeanan di Indonesia dapat mendukung daya saing ekonomi. Analisis ini diharapkan memberikan gambaran bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam memperbaiki sistem kepabeanan guna mendorong efisiensi perdagangan dan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Adapun permasalahan dari materi yang saya bawakan, yang pertama, apa saja perbedaan model tarifikasi kepabeanan yang diterapkan oleh Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya? Yang kedua, mengapa terdapat perbedaan signifikan dalam sistem tarifikasi kepabeanan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand? Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas model tarifikasi kepabeanan di Indonesia dalam meningkatkan daya saing ekonomi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang berkaitan dengan materi yang saya bawakan. Yang pertama itu teori kepabeanan dan tarifikasi. Kepabeanan merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam pengawasan, pengendalian, serta pengaturan arus barang keluar masuk suatu negara melalui perbatasan baik darat, laut, maupun udara. Dalam praktiknya, kepabeanan memiliki peran strategis dalam penerimaan negara, pengamanan ekonomi domestik, serta fasilitasi perdagangan. Tarifikasi kepabeanan merujuk pada kebijakan penetapan tarif bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor berdasarkan nilai atau jenis barang. Menurut teori tarif perdagangan internasional oleh Krugman dan Obstfeld tahun 2009, penerapan tarif memiliki dua sisi, proteksi terhadap industri domestik dan potensi hambatan perdagangan. Negara-negara dengan tarif rendah dan sistem kepabeanan efisien cenderung meningkatkan volume perdagangan lebih cepat. Dalam konteks ASEAN, penerapan tarif diatur melalui ASEAN Trade in Goods Agreement atau A3 untuk mendorong harmonisasi tarif antar negara anggota. Dan yang kedua, model tarifikasi kepabeanan di ASEAN.
Setiap negara di ASEAN memiliki kebijakan kepabeanan yang beragam sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebijakan nasionalnya. Berdasarkan laporan ASEAN Sekretariat tahun 2023, Singapura menerapkan zero tarif pada hampir semua komoditas impor guna mendorong perannya sebagai hub perdagangan global. Malaysia dan Thailand menerapkan tarif bea masuk yang moderat berkisar antara 5% hingga 7%, disertai dengan prosedur kepabeanan yang terotomatisasi. Sementara itu, Indonesia masih menerapkan tarif bea masuk bervariasi mulai dari 2,5% hingga 10%, tergantung pada kategori barang atau BPS tahun 2023. Menurut teori efisiensi perdagangan, negara dengan sistem kepabeanan yang lebih cepat dan tarif yang lebih rendah akan memiliki daya tarik investasi dan volume perdagangan yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan perbedaan signifikan antara model tarifikasi kepabeanan Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Dan yang ketiga, daya saing ekonomi dan efisiensi kepabeanan. Konsep daya saing ekonomi dapat dijelaskan melalui Global Competitiveness Index atau GCI yang dikembangkan oleh World Economic Forum atau WEF. Salah satu indikator utama dalam daya saing ekonomi adalah efisiensi prosedur kepabeanan dan kebijakan tarif yang mendukung kelancaran perdagangan lintas negara. Menurut Porter tahun 1990, dalam teori keunggulan kompetitif, negara yang memiliki hambatan tarif rendah dan sistem logistik efisien akan mampu menarik lebih banyak investor, serta meningkatkan kinerja ekspor-impor. Data dari World Bank Ease of Doing Business Report menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 45 dalam hal efisiensi logistik dan kepabeanan, sementara Singapura menduduki peringkat 1 di kawasan ASEAN. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem kepabeanan Indonesia agar lebih kompetitif di tingkat regional. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama, perbedaan model tarifikasi kepabeanan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN. Berdasarkan teori kepabeanan dan tarifikasi yang dikemukakan oleh Krugman dan Ostfeld tahun 2009, kebijakan tarif memiliki peran signifikan dalam perlindungan ekonomi domestik dan fasilitasi perdagangan. Di kawasan ASEAN, model tarifikasi kepabeanan menunjukkan variasi yang mencolok. Singapura sebagai pusat perdagangan global menerapkan zero tarif untuk sebagian besar komoditas yang bertujuan mendorong arus perdagangan yang lebih efisien. Sementara itu, Malaysia dan Thailand menerapkan tarif yang lebih moderat, rata-rata berkisar 5-7%. ASEAN Sekretariat tahun 2023. Di sisi lain, Indonesia masih mempertahankan tarif bea masuk yang bervariasi, mulai dari 2,5% hingga 10% tergantung jenis komoditas, BPS tahun 2023. Kebijakan ini meskipun bertujuan melindungi industri lokal, sering dianggap menjadi hambatan bagi efisiensi perdagangan. Selain itu, prosedur kepabeanan di Indonesia cenderung lebih kompleks dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini berbeda dengan Malaysia dan Thailand yang telah menerapkan sistem kepabeanan terotomatisasi untuk mempercepat proses clearance barang. Perbedaan model ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tarif Indonesia agar lebih harmonis dengan negara-negara ASEAN. Yang kedua, alasan perbedaan sistem tarifikasi kepabeanan di ASEAN. Perbedaan signifikan dalam kebijakan tarifikasi kepabeanan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN dapat dijelaskan melalui faktor kebijakan ekonomi nasional dan tingkat kesiapan infrastruktur logistik. Menurut Porter tahun 1990 dalam teori keunggulan kompetitif, perbedaan tarif dipengaruhi oleh upaya negara dalam melindungi industri lokal dan daya saing ekonominya. Singapura dengan struktur ekonomi yang bergantung pada perdagangan dan investasi asing memiliki kebijakan tarif nol untuk menarik arus barang dan modal. Malaysia dan Thailand mengadopsi pendekatan moderat dengan tarif lebih rendah didukung oleh infrastruktur logistik yang mumpuni. Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal proteksi industri domestik, ketergantungan pada penerimaan negara dari bea masuk, serta kesiapan sistem kepabeanan. Data dari World Bank tahun 2023 menunjukkan bahwa efisiensi logistik Indonesia masih berada di bawah Singapura dan Malaysia, di mana proses kepabeanan sering mengalami keterlambatan akibat prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Oleh karena itu, perbedaan sistem tarifikasi di kawasan ASEAN bukan hanya didorong oleh kebijakan tarif, melainkan juga kesiapan teknologi dan infrastruktur pendukung. Yang ketiga, efektivitas model tarifikasi kepabeanan Indonesia terhadap daya saing ekonomi.
Dalam konteks daya saing ekonomi, model tarifikasi kepabeanan yang efisien berperan penting dalam meningkatkan arus perdagangan lintas negara. Berdasarkan Global Competitiveness Index atau GCI, Singapura menduduki peringkat pertama di ASEAN dalam hal efisiensi kepabeanan, sementara Indonesia masih tertinggal dengan posisi ke-45, World Bank tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif dan sistem kepabeanan di Indonesia belum optimal dan mendukung daya saing global. Teori Krugman dan Ostfeld tahun 2009 menyatakan bahwa tarif yang tinggi dapat memicu biaya transaksi yang lebih besar, mengurangi minat investor, dan melemahkan daya saing ekspor. Dengan tarif biaya masuk yang bervariasi dan prosedur kepabeanan yang kompleks, Indonesia masih menghadapi hambatan signifikan dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang telah menerapkan tarif rendah serta sistem yang transparan. Jika Indonesia dapat menurunkan tarif secara bertahap dan mengadopsi sistem kepabeanan yang lebih modern seperti single window system di Singapura, maka efektivitas model kepabeanan Indonesia akan meningkat yang pada akhirnya memperkuat daya saing ekonomi nasional. Berdasarkan pembahasan mengenai komparasi model tarifikasi kepabeanan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kebijakan kepabeanan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Singapura menerapkan kebijakan zero tarif untuk sebagian besar komoditas impor guna mendukung posisinya sebagai hub perdagangan global, sementara Malaysia dan Thailand mengadopsi tarif moderat yang berkisar antara 5% hingga 7%. Di sisi lain, Indonesia masih mempertahankan tarif biaya masuk bervariasi antara 2,5% hingga 10% sebagai bagian dari strategi proteksi industri domestik dan sumber pendapatan negara. Perbedaan ini tidak hanya disebabkan oleh kebijakan ekonomi nasional, tetapi juga kesiapan infrastruktur logistik dan sistem kepabeanan yang diterapkan. Negara-negara seperti Singapura dan Malaysia telah lebih dahulu menerapkan sistem kepabeanan yang efisien dan berbasis digital, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam modernisasi prosedur kepabeanan dan infrastruktur logistik. Hal ini berpengaruh langsung terhadap daya saing ekonomi Indonesia di kawasan ASEAN, sebagaimana tercermin dalam peningkat Global Competitiveness Index yang menunjukkan ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara-negara tersebut. Untuk meningkatkan daya saing ekonomi, Indonesia perlu memperbaiki sistem kepabeanan dan menyelaraskan kebijakan tarif dengan standar regional. Melalui upaya ini, hambatan perdagangan dapat diminimalkan, efisiensi proses impor dan ekspor dapat ditingkatkan, serta potensi Indonesia sebagai pemain kunci di kawasan ASEAN dapat dioptimalkan. Yang terakhir yaitu saran. Yang pertama itu harmonisasi kebijakan tarif kepabeanan. Pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi kebijakan tarif bea masuk agar lebih harmonis dengan negara-negara ASEAN. Penurunan tarif secara bertahap untuk komoditas strategis dapat mendorong peningkatan arus perdagangan dan investasi. Kedua, digitalisasi proses kepabeanan. Untuk meningkatkan efisiensi, Indonesia perlu mengakselerasi penerapan sistem kepabeanan digital seperti National Single Window yang sudah diadopsi negara lain. Proses ini akan mengurangi birokrasi, mempercepat clearance barang, dan meningkatkan transparansi. Yang ketiga, penguatan infrastruktur logistik. Pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur logistik yang mendukung efektivitas sistem kepabeanan, pembangunan pelabuhan, digitalisasi sistem logistik, serta peningkatan kompetensi SDM di sektor kepabeanan dapat menjadi langkah strategis. Dan yang terakhir, kerjasama regional ASEAN. Indonesia harus memperkuat kerjasama regional dalam kerangka ASEAN Trade in Goods Agreement atau A3 untuk mencapai harmonisasi kebijakan kepabeanan. Hal ini akan membantu Indonesia bersaing di pasar regional dan meningkatkan daya saing ekonominya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.